Halo Permisa, selamat pagi. Selamat beraktivitas bersama saya Eva Nurjia di Sekilas Info News. Hari ini saya akan menemani Anda beberapa menit ke depan acara news. Permisa, pada Jumat 29 September 2023, mahasiswa dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melakukan pertemuan kelima dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh dosen Bapak Ade Kusuma SIKOM MSI. Pada pertemuan minggu ini melakukan kegiatan diskusi atau mempresentasi yang dimulai kelompok kedua, membahas History of Journalism in the World, Indonesia Press Law, and Journalistic of Ethics. Sejarah jurnalisme di dunia zaman kuno sebelum munculnya media cetak modern. Pada zaman kuno, jurnalisme lebih bersifat lisan dan disampaikan melalui cerita, legenda, atau pidato. Misalnya di Yunani kuno terdapat para yang menceritakan epik-epik kuno seperti Iliad dan Odyssey secara lisan. Zaman Kekaisaran Romawi. Pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar, Akta Diunar, yakni papan pengumuman atau sejenis majalah dinding, yakni sebagai produk jurnalistik pertama di dunia. Jurnalistik Caesar pun disebut Bapak Pers Dunia. Para revolusi Amerika dan Prancis. Selama revolusi Amerika dan Prancis pada akhir abad ke-18 ditemukan surat kabar seperti The Transylvania Pacte and Amidou Popol memiliki peran penting dalam mempengaruhi pendapat publik dan peristiwa secara pada saat itu zaman modern dan digital. Pada abad ke-20 melihat perkembangan media massa yang pesat, termasuk radio, televisi, dan internet. Hal ini mengubah cara berita disampaikan dan diakses oleh masyarakat. Pada abad ke-21, karena adanya transformasi besar dalam jurnalisme dengan munculnya media sosial dan platform berita secara online. Masa kolonial, jurnalisme di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Era pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami perkembangan media yang pesat. Banyak surat kabar dan majalah muncul, dan beberapa pers diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru, selama masa pemerintahan Orde Baru, kebebasan pers menjadi terbatas dan media dikendalikan secara ketat oleh pemerintahan. Era reformasi dan era digital. Reformasi tahun 1998 membuka pintu bagi kebebasan pers yang lebih besar di Indonesia. Digital, internet, dan media sosial telah mengubah landscape media. Berikut ini beberapa regulasi pers di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPPI RRI. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TFRI. Kode etik jurnalistik menurut Muhammad Budiatna, kode etik jurnalistik adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur perilaku dan praktik wartawan dalam pengumpulan, pengeditan, dan menyampaikan berita. Kode etik jurnalistik saya sebutkan 1-3 saja, yaitu pasal 1, wartawan Indonesia harus mampu bersikap mandiri, memperoleh berita akurat, berimbang, dan tidak niat buruk. Pasal 1, wartawan Indonesia harus menggunakan cara profesional ketika mengembangkan tugas jurnalistik. Pasal yang ketiga,
wartawan Indonesia harus menguji informasi, menyajikan berita berimbang, tidak mencampur aduk fakta dan pendapat yang berkesan menghakimi, serta menerapkan adanya asas praduga tidak bersalah. Jadi jurnalistik itu tidak mengasal mencari informasi berita. Jadi harus berhati-hati dalam mencari berita. Sekian pemirsa, informasi yang tadi mengakhiri jumpa kita di acara news ini. Saya Vanurja izin pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikut. Terima kasih.